Sektor pertanian merupakan sektor penting yang mampu mengatasi krisis pangan. Seluruh komponen bangsa memiliki kewajiban untuk menjaga ketahanan pangan mulai dari tingkat nasional hingga regional. Lantas, bagaimana pemerintah Provinsi Jambi untuk menjaga ketahanan pangan? Selengkapnya akan kita bahas di Fokus kali ini. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai food estate yang ada di Provinsi Jambi juga menghadirkan program untuk menjaga stabilitas pangan yang ada. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Alam selaku Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan bagaimana situasi stok pangan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ataupun juga untuk pemenuhan di Provinsi Jambi ini. Jadi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang salah satu lumbung pangannya Jambi. Khususnya beras ya, ada beras di kami ini surplus, artinya gitu kan. Jadi surplus sekitar 2.000-an itu jika masyarakat Tanjung Jabung Timur mau konsumsi beras lokal. Itu tuh di luar akses pangannya lain. Misalnya itu kan yang kami hitung itu yang sekitar 2.000-an, 2.000 ton itu tuh kami hitung produksi beras di tahun 2023. 36 ton gabah kering panen. Jika dikonversi menjadi beras sekitar 22 tonan. Dikali dengan konsumsi masyarakat per bulannya sekitar 7 kilo, jika per tahunnya sekitar 86-an, jadi dapatnya itu sekitar 20 ton, 20.000 ton konsumsi masyarakat per tahunnya. Jika dikurangkan dengan stok pangan yang ada 22 tonan, artinya kan kita ada sekitar selisih 2.000 surplus beras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jika konsumsi masyarakat semuanya mengkonsumsi beras lokal. Ketika kita membahas tentang pangan atau stabilitas dan ketahanan pangan juga, ini ada peraturan pemerintah yang memang ada istilah diversifikasi pangan seperti itu. Itu seperti apa, Pak? Di Perpres nomor 22 tahun 2021 kan ada 9 jenis pangan. Tanjung Jabung Timur ini memproduksi yaitu tadi itu beras, cabai, kedelai, dan jagung. Bawang ada sih tapi sedikit luasannya. Bagaimana strategi atau implementasi program dari ketahanan pangan sendiri untuk menjaga bahwa hasil panen dan juga ketersediaan bahan pangan ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercukupi, Pak? Kami dari Dinas Ketahanan Pangan itu sendiri membantu masyarakat dengan bantuan pangan. Bantuan pangan itu dari apa? Berasnya dari cadangan pangan pemerintah daerah yang ada di Bulog Jambi. Insya Allah kami akan salurkan juga sebanyak 21 ton yang punya kami. Tapi ketika kami mengidentifikasi data, ternyata lebih dari 21 ton, sekitar 41 tonan. Provinsi Jambi memiliki cadangan pangan pemerintah daerah juga. Artinya, jika di suatu kabupaten kota cadangan pangannya terbatas, sudah terrealisasi, ternyata masih ada kebutuhan lagi, boleh mengajukan ke Provinsi Jambi untuk cadangan pangan Provinsi Jambi yang tersalurkan di Tanjung Jabung Timur ini. Baik, terima kasih banyak Pak Alam sudah memberikan begitu banyak terkait dengan informasi dan juga hal-hal terkait dengan strategi ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan hingga saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang menjadi akses utama untuk food estate ini sendiri. Dan tadi sudah mendengar juga dari Pak Alam bahwa memang sampai saat ini Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengusahakan agar memang harga kemudian ketersediaan bahan pangan ini sendiri mencukupi baik untuk wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri ataupun juga didistribusikan ke wilayah lain. Pertanian memainkan peran penting dalam sektor ketahanan pangan. Dan bagaimana pertanian yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sendiri menghadirkan kualitas dari hasil pertaniannya, kita sudah bersama dengan Pak Sunarno, SPMSI, selaku Kepala Dinas TPHP Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bapak, kita mengetahui memang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sendiri salah satu lumbung pangan yang ada di Provinsi Jambi. Seperti apa luasan lahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sendiri untuk pertaniannya, Pak? Terkait dengan luas lahan, kita akui bahwa dalam kurun waktu kurang lebih satu dasawarsa ini mengalami penurunan yang sangat drastis.
di mana di Perda kita, Perda LP2B, tercantum ada 17.000 hektar. Saat ini menjadi tinggal 10.323 hektar. Itu merupakan lahan baku sawah kita. Baik. Untuk ini sendiri hasil pertanian kalau dibandingkan pada tahun ini dan tahun sebelumnya seperti apa Pak? Apakah mengalami peningkatan atau memang ada istilahnya penurunan? Untuk tahun 2023 itu mengalami penurunan tapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan dengan adanya El Nino ya. Itu sangat berpengaruh terhadap produksi padi kita, terutama terkait dengan lahan kita banjir tidak bisa dikendalikan dengan baik karena musim banjir itu di luar musim biasanya, sehingga petani pada saatnya seharusnya menanam dalam kondisi bagus, selalu terluap. Seperti kita ketahui saat ini Pak, begitu banyak perubahan ataupun alih fungsi lahan. Nah, untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti yang kita ketahui sendiri itu seperti apa Pak? Apakah memang ada perubahan terkait dengan lahan dan juga mempengaruhi sektor pertanian atau apakah ini mempengaruhi produksi yang lebih meningkat? Jadi dengan berkurangnya lahan kita, jadi pemerintah daerah dan provinsi mengupayakan produksi tetap ada, tapi dengan cara intensifikasi, yaitu bagaimana lahan yang ada ini, itu produksinya harus ditingkatkan. Jadi tidak berdasarkan perluasan lahan lagi, tetapi bagaimana lahan-lahan yang ada ini bisa berproduksi lebih bagus. Di kami itu ada namanya program Gembita. Gembita itu adalah gerakan meningkatkan indeks pertanaman padi, ya, bisa 1 kali menjadi 2 kali dalam 1 tahun, bisa 2 kali menjadi 3 kali untuk dalam 1 tahun. Pemerintah daerah selalu komitmen menganggarkan terkait dengan sarana produksi, tetap kita bantu seperti benih, pupuk, herbisida, ya, dolomit dan lain sebagainya. Apakah memang ada program yang langsung, baik itu bentuk edukasi, sosialisasi ataupun juga penyuluhan Pak? Oke. Terkait penyuluhan, alhamdulillah kita selalu standby mendampingi petani. Kemudian program terkait dengan perbaikan lahan, yang sarana prasarananya, tetap kita komitmen tahun ini dari kementerian melalui TBHP Provinsi Jambi juga meluncurkan kegiatan yang diberi nama optimalisasi lahan. Itu nanti kegiatan itu diharapkan bisa menyentuh kepada kelompok-kelompok tani terkait dengan lahan-lahan infrastrukturnya seperti tanggul, pintu air, jalan usaha tani dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah berbincang bersama saya di sini dan kita banyak sekali mendapatkan informasi bahwa memang pertanian yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini terus ditingkatkan untuk memang baik dari segi SDM ataupun pertanian, kemudian juga program-program bantuan lainnya untuk menstabilkan sendiri karena memang lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini berbeda ya Pak ya. Dan juga hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendukung program ketahanan pangan. Permisi Bapak-Bapak. Maaf saya mengganggu waktunya Pak. Saya Akbar dari TVRI Jambi. Tadi saya sedang lihat tentang pertanian yang ada di sini. Ini kan salah satu lahan pertanian terluas yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan saya lagi pengen tanya-tanya nih sama Bapak-Bapak. Ini dari kelompok tani atau seperti apa Pak? Kelompok tani Pak. Kelompok tani. Sedang ada apa nih? Ada Pak Babinsa juga. Ada Bapak dari TPHP juga ya? Ya. Sedang ada acara apa nih tadi, ngobrol atau apa? Ngobrol Pak ini Pak. Alhamdulillah ada kunjungan juga. Kunjungan juga. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Suhardi Pak. Pak Suhardi, baik. Pak Suhardi, saya mau tanya nih. Tadi kan kalau informasi yang saya dapatkan bahwa memang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sendiri seluruh petaninya diberikan naungan untuk mendapatkan program bantuan. Nah, seperti apa? Boleh cerita nggak Pak? Petani di sini kalau untuk nanam bantuan seperti pupuk yang subsidi ada. Subsidi dari desa pun ada. Terus nanam sekarang ya 2 kali sekarang. Dulu 1 kali. Nah, kalau untuk program lainnya Pak, penyuluhan seperti apa Pak? Kalau penyuluhan bagus alhamdulillah. Saya didampingi oleh penyuluh terus di sini. Biasanya tentang apa aja tuh Pak? Untuk hama, untuk pertumbuhan, meningkatkan produksi. Ada nggak Pak kendala yang dihadapi Pak terkait pertanian di sini Pak? Kendala banjir Pak. Banjir yang lain?
Kan kalau kami kalau pupuk lancar, Pupuk lancar. benih-benih lancar dari pertanian semua. Baik, terima kasih banyak Pak Suhardi, Pak Babinsa juga, bapak-bapak yang ada di sini dan juga dari penyuluhan juga ya Pak ya sudah memberikan kesediaan waktu untuk saya. Dan ini saya mau lanjut lagi, saya izin ya Pak ya, mau lihat-lihat di belakang dan saya pengen lihat bagaimana proses pertanian ini sendiri berlangsung. Saya izin ya Pak ya, kasih banyak ya Bapak, silakan lanjut lagi Pak ngobrolnya Pak ya, mari Pak. Permisi Pak Khairul, saya Akbar Pak Khairul. Akhirnya ketemu juga kita di sini ya Pak Khairul ya. Ya, Pak. Sedang ngapain tadi Pak? Ini lagi kerja-kerja, lagi merekam-rekam. Oh baik, kita ingin mengajak Pak Khairul sedikit berbincang ya Pak Siap. Ya. Baik, Dinas TPHP Provinsi Jambi bersama unsur terkait terus menggalangkan program ketahanan pangan, diantaranya rehabilitasi lahan dan juga pemberdayaan petani. Baik, Pak Khairul, ketika kita membahas tentang ketahanan pangan ini sendiri, maka kita akan membahas tentang luasan lahan pertanian yang ada di Provinsi Jambi. Sejauh ini berapa luas lahan pertanian yang ada di Provinsi Jambi, Pak? Di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, itu luas lahan pertanian kita itu yang dikenal dengan istilah LBS ya Pak ya. LBS itu adalah lahan baku sawah yang diterbitkan oleh ATR BPN. Itu seluas 68.349 hektar. Nah, untuk produksi padi ini sendiri dari tahun ke tahun seperti apa, Pak? Kalau kita mulai dari tahun 2021, kemudian 2022, 2023 terakhir, dan sekarang 2024 ini berjalan, itu kalau kita melihat data statistik cenderung menurun, Pak, dari luas tanamnya. Nah, kalau luas tanamnya menurun, secara otomatis berarti luas panennya juga menurun. Kalau 2021 itu 64.000 hektar, di 2022-nya menjadi 60,5 ribu hektar. Jadi kan ada turun sekitar 3, sekian hektar. Nah itu kalau kita melihat di tahun 2021-2022 ya Pak ya. Kemudian kalau kita melihat lagi nanti misalnya di tahun yang berikutnya, misalnya di tahun 2022 ke 2023 itu penurunannya sedikit. Tapi produksinya luas panen ya Pak, itu sebenarnya ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian produksinya yang menurun. Nah, ini ada indikasi bahwa ada penurunan produktivitas. Nah, kalau penurunan produktivitas berarti kita harus mengevaluasi ada apa ini. Apa sebenarnya penyebab terkait dengan peningkatan dan juga penurunan dari hasil padi ataupun juga panen ini, Pak? Baik, tadi kan 2021 ke 2022. Sekarang 2022-2023. Ini penurunan produksinya kecil sih sebenarnya. Dari 54,75 ton menjadi 53. Berarti ada sekitar penurunan itu 1,4% ya. Itu dari luas panen dan produksinya. Namun demikian penyebabnya itu tetap saja mengacu kepada pertama itu dampak perubahan iklim itu pasti dong ya. Dari musim tanam Oktober Maret itu ya, yang pertama itu Oktober Maret, artinya 2022-2023 gitu ya kan, Okmar gitu kan. Itu kita sama-sama mengetahui kemarin kan ada yang disebut dengan El Nino ya nggak? Nah, El Nino. Kemudian begitu kita masuk ke musim tanam yang kedua, nah kita tahu itu banjir terus kan, berseri-seri banjir. Nah itu salah satu. Ada juga disebabkan oleh penurunan kualitas lahan. Sehingga produktivitas kita sedikit. Kita sekarang digalakkan untuk menggunakan pupuk organik. Semuanya harus organik. Kita sudah terbiasa dengan pupuk kimia. Nah, sehingga peralihan ini tentu menyebabkan turunnya serapan unsur hara. Bagaimana sebenarnya dampak alih fungsi lahan, terus juga bencana ya Pak, terhadap lahan pertanian ini sendiri? Alih fungsi lahan itu terjadi sepanjang tahun. Yang tadinya digunakan untuk tanaman pangan, pelan-pelan beralih untuk pemukiman. Pelan-pelan bahkan beralih yang lebih drastis itu untuk komoditas perkebunan, terutama sawit ya. Jadi sekarang makanya pemerintah menggalakkan bagaimana meningkatkan kualitas lahan itu kembali melalui kegiatan misalnya optimasi lahan. Salah satunya adalah program optimasi lahan seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah ini sendiri strategi
dari Dinas TPHP Provinsi Jambi untuk ketahanan pangan di Provinsi Jambi seperti apa, Pak? Kalau melihat ketahanan pangan itu kan dia kan bagaimana ketersediaan dulu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu availability, ya kan? Availability, ketersediaan. Nah, ketersediaan ini kan variabelnya salah satunya memang produksi kita sendiri. Nah, ketersediaan inilah yang perlu kita tingkatkan produksi kita supaya tidak terlalu besar ketergantungan dari daerah luar. Tentu kita juga harus melakukan ini terkait dengan ketahanan pangan, inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan produksi kita. Nah, salah satu contoh misalnya, kita kemarin Pak Gubernur hadir panen padi di Kabupaten Bungo. Nah, bagaimana lahan ini bisa bermanfaat segera, jangan sampai istilahnya istirahat terlalu lama. Artinya begitu panen, maksimal itu 2 minggu sudah harus ditanam kembali. Supaya apa? Supaya produksinya bisa cepat. Kebutuhannya juga akan gabah kering kita dan beras itu juga bisa cepat didapat. Apakah ada program yang langsung menyasar SDM-nya, para petani di sini, Pak? Pemberdayaan petani sejauh ini seperti apa? Di dinas kami itu ada yang namanya program peningkatan kapasitas petani. Jadi kapasitas petani itu kita tingkatkan dengan cara apa? Melakukan pelatihan, melakukan bimbingan teknis ini sudah kita laksanakan. Kemudian ada juga program yang namanya pendampingan dan pembinaan petani milenial. Regenerasinya penting. Nah, nanti petaninya kan pelan-pelan nanti berkurang, siapa lagi yang menyediakan beras buat kita? No farmer, no food, ya kan? No food, no future, ya enggak? Nah, jadi kita tetap membina petani milenial dalam rangka bagaimana menjadi leader di dalam setiap usaha tani. Yang ketiga itu adalah penilaian petani berprestasi. Jadi petani-petani berprestasi itu yang berbasis inovasi itu kita nilai. Nah, pada saat dia berhasil mendapatkan nilai diberi reward. Nah, itu 3 program ini dalam rangka pemberdayaan petani itu tetap kita laksanakan. Baik. Jadi memang Dinas TPHP ini sendiri sudah mengevaluasi sejauh itu ya Pak ya, untuk menggalangkan ketahanan pangan yang ada di Provinsi Jambi. Strategi yang dilakukan tidak hanya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, tetapi juga program yang langsung menyasar para petani yang juga akhirnya ini para petani milenial dapat berdaya dan juga menghasilkan program yang mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Secara umum, ketahanan pangan itu diartikan sebagai bagaimana upaya pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat, ya, baik untuk kebutuhan pangan saat ini maupun yang akan datang. Tugas-tugas dinas yang terkait menangani ketahanan pangan meliputi distribusi pangan, ya, ketersediaan pangan, pasokan pangan, atau harga pangan di masyarakat, ya, bisa tercukupi, harganya terjangkau. Kalau kita ingin menjaga pasokan pangan atau distribusi pangan di masyarakat untuk mengendalikan harga pangan, ya tentunya ada kegiatan intervensi, ya, yang kami lakukan dalam kondisi misalkan terjadi lonjakan harga akibat dari pasokan yang kurang di pasar-pasar tradisional, maka kami melakukan operasi pasar, ya. Kemudian juga kami melakukan juga gerakan pangan murah, ya. Ini adalah kegiatan di mana pemerintah langsung menjual produk-produk pangan itu dijual di bawah harga pasar. Pemerintah juga melakukan gerakan juga secara serentak, melakukan penanaman seperti cabai. Kemarin ada gerakan penanaman cabai di seluruh kabupaten kota. Padi itu atau beras, ya, itu justru menjadi suatu ukuran yang paling utama, ya, di dalam kita mengukur seberapa jauh ketahanan pangan kita. Maka produksi padi ini memang harus dijaga terus, ya. Jangan sampai nanti petani kita beralih fungsi untuk menanam yang lain. Untuk produksi padi di Provinsi Jambi kita terus terang saja masih kurang, ya. Kurang karena dari sisi luas areal tanaman padi di Provinsi Jambi itu masih banyak yang belum dimanfaatkan. Kita masih, ya, membutuhkan impor beras, ya, untuk mencukupi kebutuhan beras yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian juga kembali, ya, membiasakan masyarakat agar memanfaatkan pangan lokal seperti jagung, kemudian kentang, ya, kemudian
ubi ya, yang juga bisa jadi bahan pokok ya sebagai pengganti beras. Ya, ini juga harus kita tingkatkan ya agar masyarakat bisa beralih ya, tidak terus-menerus mengkonsumsi beras tapi bisa beberapa kali dalam seminggu mengkonsumsi bahan pangan lokal yang saya sebutkan tadi. Di Provinsi Jambi kita masih bertumpu pangannya di beras ya. Sementara kita melihat banyak penurunan terjadi di luasan panen, sehingga juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tentu juga cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nah, kita cenderung mengalami penurunan produksi dan luas panen yang diakibatkan yang didominasi oleh faktor eksternal yang saat ini kita tahu faktor cuaca. Dalam waktu dekat kita akan menghadapi cuaca musim panas, yaitu disebut dengan La Nina yang perkiraan sekitar bulan Juli. Artinya potensi pertanian kita akan cukup mengkhawatirkan ya dengan adanya permasalahan-permasalahan, terutama masalah cuaca ekstrim diakibatkan oleh El Nino maupun La Nina. Tidak cukup hanya petani mengatasi masalah seperti ini, berarti petani harus selain diberdayakan mampu memitigasi soal potensi terjadinya cuaca ekstrim, sehingga petani paling tidak jangan gagal. Kalau panennya ya, kalau lagi musim panas, petani udah mempersiapkan apakah dengan menggunakan teknologi sumur bor misalnya, apakah dengan pompanisasi gitu, atau menggunakan waduk misalnya, membuat lumbung-lumbung air yang bisa nanti menjadi cadangan untuk mengairi ketika lahan kering. Kita banyak tahu pemerintah kita cukup memberi perhatian ya kepada petani, misalnya dalam hal pengadaan bibit, alsintan, pupuk, misalnya subsidi dan seterusnya. Dalam hal teknis di lapangan, seringkali kita jumpai program pemerintah itu yang tidak tepat sasaran. Ya, banyak program bantuan pemerintah, tapi realisasinya tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalah mereka yang sebenarnya. Yang kedua, mereka tidak sampai kepada pemberdayaan petani itu sendiri. Begitu udah kasih bantuan, tinggalin gitu ya. Itu artinya perlu usaha yang lebih, dilanjuti dengan proses pendampingan, pemberdayaan, sehingga apa yang diberi oleh pemerintah itu benar-benar bisa kita lihat hasilnya gitu loh. Beragam strategi dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan yang menopang perekonomian daerah dan nasional. Pemerintah juga dapat melakukan program diversifikasi pangan dan juga rehabilitasi lahan pertanian yang melibatkan kolaborasi seluruh pihak.